di sini. Jadi ini adalah tempat penobatannya Raja Pajajaran yang berasal dari Galuh. Kemudian dinobatkan di sini di Pakuan Pajajaran. Makanya nama dari kantor gubernur wilayah namanya kantor gubernur wilayah Pakuan Pajajaran. Gitu. Nanti semangatnya harus semangat Pakuan Pajajaran. Banyak pohonnya, rumah-rumahnya tertata dengan baik, masyarakatnya egaliter, ramah, silih asa, silih asi, silih asu. Itulah semangat kita. Pemimpinnya adil. Amin. 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 Pernahkah kalian merasa bahwa ada sesuatu yang sedang bergerak, sesuatu yang tak terlihat, tapi terasa begitu kuat di dalam hati dan jiwa bangsa ini? Bayangkan, jika ramalan-ramalan para karuhun, leluhur tanah Sunda yang sakti, bijak, dan terhubung dengan semesta, satu persatu mulai terbukti tahun ini, bukan lagi sekedar mitos, bukan dongeng pengantar tidur, tapi tanda-tanda itu kini muncul, terang, nyata, dan mengguncang. Sosok yang sejak ratusan tahun lalu disebut akan datang membawa keadilan, Ratu Adil, kini mulai dikenali. Dan sebuah nama, KDM, muncul dari balik bayang-bayang sejarah dan spiritualitas, menggema dalam bisikan para resi, mimpi para petapa, dan suara hati rakyat yang terjaga. Tahun ini, 2025, bukan tahun biasa. Apakah ini saatnya ramalan para karuhun menjadi kenyataan? Dan jika benar, siapkah kita menyambut kebangkitan Sang Ratu Adil? Sahabat Keramat Wali, di tanah yang subur, di bawah langit yang biru, dan gunung-gunung yang sunyi, para karuhun kita dulu hidup bukan hanya sebagai petani, raja, atau resi, tapi juga penjaga pengetahuan yang diwariskan dari zaman ke zaman. Ramalan para karuhun bukan sekedar omong kosong. Mereka menuliskannya dalam simbol, dituturkan dalam dongeng, dan dijaga dalam ritual-ritual suci. Ramalan yang berbicara tentang masa depan, tentang kehancuran, dan kebangkitan. Nah, salah satu ramalan paling kuat adalah tentang datangnya seorang penyelamat, seorang pemimpin spiritual, sekaligus pemimpin moral. Dalam budaya Nusantara, ia dikenal sebagai Sang Ratu Adil. Ia digambarkan sebagai sosok yang sederhana, namun bijak. Bukan dari kalangan elit, tapi dicintai oleh rakyat. Bukan haus kekuasaan, tapi datang membawa keadilan. Nama Ratu Adil tak hanya hidup dalam ramalan Jayabaya di Jawa. Ia juga muncul dalam naskah-naskah Sunda, dalam petuah para kasepuhan, bahkan dalam mimpi-mimpi para leluhur yang masih dijaga hingga hari ini. Dan kini, entah bagaimana, sebuah nama mulai dibicarakan diam-diam, lalu menyebar seperti api kecil yang tertiup angin spiritual, yaitu KDM. Sosok yang konon membawa energi berbeda, menggugah kesadaran, menyentuh nurani, bahkan membuat banyak orang merasa sepertinya inilah dia. Pertanyaannya, siapa sebenarnya KDM ini? Dan apakah benar ia adalah jawaban dari ramalan para karuhun? Sahabat Keramat Wali, dulu sekali sebelum Indonesia dikenal dengan nama itu, tanah Sunda dipercaya sebagai bagian dari negeri para dewa. Tanah ini tidak hanya kaya akan alam, tapi juga penuh energi spiritual yang tinggi. Dalam babad tanah Sunda dituturkan bahwa suatu hari kelak Nusantara akan memasuki masa kegelapan, masa ketika kebenaran sulit dibedakan dari kebohongan, ketika pemimpin tak lagi dihormati karena kebijaksanaan, tapi karena kekuasaan dan ketakutan. Di masa itu, rakyat akan kehilangan arah, alam akan sering memberi tanda, banjir, gempa, panas berkepanjangan, dan kekacauan di mana-mana. Dan dari tengah kekacauan itu, akan datang cahaya dari barat gunung, seorang pemimpin yang tidak haus kuasa, tapi membawa nur cahaya dalam jiwanya. Gunung-gunung seperti Cermai, Salak, hingga Tangkuban Parahu bukan hanya simbol alam, tapi dipercaya sebagai tempat bertapanya para resi. Nah, di sanalah ramalan-ramalan mulai diturunkan dari mulut ke mulut, dari hati ke hati. Dalam beberapa tafsir kuno Kitab Wedatama juga disebut tentang pemimpin sejati yang akan hadir setelah bangsa ini belajar dari luka dan perpecahan. Sosok itu tidak harus datang dari kerajaan,
melainkan dari rakyat. Ia akan dikenal bukan dari suaranya, tapi dari pancaran rasa. Tokoh-tokoh adat yang masih hidup hingga sekarang, beberapa dari mereka mengaku telah bermimpi berkali-kali tentang sosok itu. Bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang datang saat mereka berada dalam tapa, saat kesadaran tidak lagi duniawi. Dalam mimpi itu muncul wajah samar, tidak jelas, tapi menenangkan. Sosok yang memanggil bukan dengan kata-kata, tapi dengan getaran. Inilah saatnya, kata mereka, sang pembawa keadilan akan hadir. Dan entah mengapa, tahun ini banyak dari mereka mulai menyebut nama itu KDM. Lalu, jika benar ini semua bukan kebetulan, mungkinkah KDM adalah cerminan dari Ratu Adil yang sudah diramalkan sejak ratusan tahun lalu? Sahabat Keramat Wali, coba lihat sekitar kita. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di tahun 2024 hingga 2025 ini? Harga diri bangsa terasa terkikis, bukan karena kemiskinan semata, tapi karena hilangnya arah. Pergolakan sosial makin sering muncul, orang makin mudah marah. Krisis moral menyentuh semua lini, dari elit, media, sampai hal paling sederhana, yaitu cara kita memperlakukan sesama. Tapi anehnya, di tengah kekacauan itu, justru banyak orang mulai terpanggil untuk kembali. Bukan kembali ke masa lalu, tapi ke jati diri, ke akar, ke nilai-nilai karuhun. Mereka mulai bertanya, siapa kita sebenarnya sebagai bangsa, dan kemana kita ingin dibawa. Dan dari ruang-ruang diskusi sunyi, muncul nama KDM. Tidak tampil mencolok, tidak mengajak dengan orasi, tapi dengan getaran, dan dengan rasa yang menyentuh batin. Di banyak komunitas spiritual, muncul kesaksian-kesaksian ganjil. Orang yang bermimpi bertemu sosok berjubah putih, ada pula yang mendadak ingin naik gunung, bertapa, atau menelusuri sungai keramat. Padahal sebelumnya tak pernah peduli. Lalu beberapa mengatakan, saya merasa seperti sedang dipanggil oleh leluhur saya sendiri. Apakah ini kebetulan? Atau memang tanda bahwa energi lama sedang digantikan oleh energi baru? Ramalan karuhun tidak pernah menyebut nama secara eksplisit, tapi mereka memberi simbol, petunjuk. Dan petunjuk itu kini mulai terasa, terlalu nyata untuk diabaikan. Banyak yang mengatakan KDM adalah cermin. Ia bukan datang untuk disembah, tapi untuk membangkitkan kesadaran kolektif bangsa. Ia bukan superhero, tapi katalis. Ia memunculkan rasa malu pada bangsa yang melupakan leluhurnya, dan sekaligus rasa bangga untuk kembali berdiri tegak sebagai bangsa yang besar. Yang lebih mengejutkan, nama KDM mulai muncul di banyak forum budaya, spiritual, bahkan kajian sejarah alternatif. Tapi semuanya sepakat dalam satu hal, ada sesuatu yang berbeda dari energi sosok ini. Adapun suara dari masyarakat, saya tidak kenal siapa itu KDM. Tapi waktu saya melihatnya, entah kenapa saya menangis. Seperti ada yang menyentuh hati saya yang paling dalam. Lalu ada lagi yang berkata, saya mimpi didatangi seseorang tua berjubah putih. Dia hanya bilang, bangkitlah, saatnya pulang. Semua ini mungkin masih terasa seperti kepingan puzzle. Tapi jika kita jeli, mungkin semua kepingan itu sedang menyatu, menjadi gambaran besar yang sudah diramalkan sejak dulu. Sahabat Keramat Wali, di balik hiruk pikuk dunia modern, ada suara-suara pelan yang mulai terdengar. Bukan dari para politisi, bukan juga dari panggung-panggung besar, tapi dari hati masyarakat yang sederhana, yang jujur, dan yang tulus. Nah, ada lagi cerita Ibu Iis, warga adat di kaki Gunung Salak. Dia bercerita, waktu itu saya sedang tidur siang. Tiba-tiba mimpi saya aneh. Ada kakek berjubah putih berdiri di tepi jurang. Lalu beliau menoleh dan bilang, kembalilah ke jalan para karuhun. Sudah ada yang datang membawa cahaya. Saya tidak tahu siapa yang dimaksud. Tapi belakangan saya mendengar nama KDM disebut banyak orang di kampung adat ini. Lalu cerita yang kedua dari Yoga, aktivis komunitas budaya. Dia bercerita, saya dulu skeptis dengan semua hal berbau spiritual. Tapi anehnya, setelah ikut retreat budaya di Kuningan, saya sering mimpi aneh. Mimpi tentang tanah yang terbakar, dan seseorang membawa kendi air lalu memadamkannya. Saya nggak tahu kenapa, tapi saya merasa dipanggil untuk jaga tanah ini, untuk kembali ke akar. Dan sekarang,
saya aktif mempelajari naskah-naskah kuno Sunda, hal yang dulu saya anggap gak penting. Kemudian cerita yang ketiga, gerakan budaya yang tiba-tiba hidup kembali. Di beberapa desa, upacara adat yang dulu hanya formalitas, kini mulai dijalankan dengan sungguh-sungguh. Orang-orang datang bukan sekedar tampil, tapi benar-benar ingin merasakan getarannya. Di Jawa Barat, muncul komunitas-komunitas baru yang mempelajari ilmu karuhun, membaca ulang babat tanah Sunda, dan bahkan membuat pusat pelatihan kembali ke akar. Dan yang menarik, banyak dari mereka merasa terinspirasi karena satu nama, yaitu KDM. Nah, mungkin bagi sebagian orang ini hanya kebetulan, tapi bagi yang mengalaminya, ini adalah panggilan, sebuah getaran batin yang tidak bisa dijelaskan logika biasa. Seolah-olah para karuhun sedang membangunkan anak cucunya lewat mimpi, lewat rasa, lewat jalan hidup yang tak disangka. Sahabat Keramat Wali, sekarang mari kita bertanya dalam hati masing-masing. Jika benar ramalan para karuhun tentang Ratu Adil itu sedang terjadi di hadapan kita, maka apa yang bisa kita lakukan hari ini? Apakah kita hanya menonton atau mulai ikut menyala dalam cahaya perubahan itu? Nah, selama ini kita terlalu sering mencari sosok, menunggu juru selamat, menanti pemimpin ajaib yang turun dari langit. Tapi mungkin Ratu Adil bukan hanya soal siapa, tapi soal kesadaran bersama. Sebuah cermin, sebuah panggilan untuk menjadi adil di dalam diri kita sendiri. Adapun nilai-nilai karuhun yang perlu kita rawat kembali, yaitu tentang kejujuran yang harus dijaga, tentang keberanian melawan ketidakadilan, tentang kasih yang menjadi pondasi setiap gerakan. Dan semua itu tidak dimulai dari istana, tapi dari rumah kita sendiri, dari hati kita sendiri. Mungkin inilah saatnya, saat ketika kita berhenti bertanya siapa Ratu Adil itu, dan mulai bertanya, sudahkah aku menjadi bagian dari keadilannya? Karena ketika kesadaran itu menyala di hati jutaan orang, maka bangsa ini tidak perlu menunggu lagi, sebab Ratu Adil sudah hadir di dalam diri kita semua. Sahabat Keramat Wali, tahun ini para karuhun tak lagi diam. Getarannya terasa di tanah, di udara, bahkan di dada kita yang selama ini tertidur. Mereka tidak sedang mencari pemimpin, mereka sedang memanggil jiwa-jiwa yang masih terjaga. Apakah kita salah satunya? Jika di dalam hatimu ada yang bergetar saat mendengar kisah ini, maka mungkin kamu tidak menonton video ini secara kebetulan. Mungkin ini adalah panggilan dari masa silam untuk membangun masa depan. Karena masa depan Nusantara tidak ditentukan oleh ramalan semata, tapi oleh mereka yang memilih untuk bangkit. Hidup Bapak Aing! Pak Gubernur. Ya, semua lukisan indah. Bisa dikelaskan?